Terima kasih Pak Ketua DPD Kabupaten Badung, Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD Kabupaten Badung, Bapak-bapak dari kepolisian yang kami hormati, berikutnya juga dari komponen Serikat Pekerja Mandiri yang hadir hari ini. Tentu pembicaranya langsung Pak Ida Dewo Madirai Budi Adarsana, Pak Citardana juga semua, dan komponen yang lain yang kami banggakan semua. Ampura yang simpel lagi, rekan-rekan media yang kami banggakan. Sekaligus kami akan sampaikan Pak, kronologis yang berimbang, karena kami punya konsep dalam menyelesaikan konsep kami Jayanti, menang dengan tidak mengorbankan orang lain. Kami harus jujur di sini sampaikan sama Bapak Ketua. Yang pertama, kondisi yang ada di Bandara Internasional Ngurah Rai dengan komponen serikat pekerja yang berafiliasi, petugasnya adalah di Angkasa Pura Support. Mediasi telah kami lakukan. Sebagai bentuk Jayantinya adalah mediasi, Pak. Kami tidak akan mengambil konsep menang dan kalah, win and lose. Sudah kami lakukan karena pada saat itu Bali menjadi internasional destinasi, khususnya di Nusa Dua. Kami tidak mau Bali atau khususnya airport menjadi ajang media sosial yang ke internasional, karena yang hadir itu banyak pimpinan negara asing. Jadi kami mediasi, dan mediasi tersebut dilakukan di Disnaker sudah bagus sekali, yaitu semua pihak menyampaikan pandangan, semua pihak juga sudah kami berikan ruang dan waktu, khususnya pada saat itu dari manajemen Angkasa Pura Support. Kami berikan ruang dan waktu karena ada tengah waktu lagi 1 hari dia untuk berpikir, karena deadline-nya itu 1 hari. Ya, tetapi dari Angkasa Pura Support jelas pada saat itu tidak mau merubah kata itu, tidak mau merubah kata project itu. Jadi sebagai mediator, sebagai mediasi pada saat itu, tentu kami tidak bisa memaksakan kewenangan. Tidak salah dan benar pada saat itu, benar yang sampaikan tadi Pak Dewa, bahwasanya kami tidak membenarkan atau menyalahkan demo yang ada, aksi yang ada, karena kewenangan kami tidaklah menyentuh salah dan benar itu. Kami mediasi supaya tertib, itu dulu intinya. Jadi mediasi ini paras-paros ini harus kalah menang dulu. Nah, akhirnya kita ada yang klausul yang bagus yang pada saat itu kami sampaikan bahwasanya silahkan semua komponen dan juga dari Angkasa Pura Support remuklah sebagai ayah dan anak gitu. Karena kami tidak pernah Pak Ketua ikut campur urusan perusahaan, karena itu manajemennya berbeda Pak. Yang boleh kami ikut campur adalah jika ada permasalahan di komponen serikat pekerja melakukan istilahnya mohon untuk bukan mediasi, sudah ke ranah hukum ketenagakerjaan, di sanalah kewenangan kami. Kewenangan kami jika ada permohonan melaporkan Angkasa Pura Support kepada kami, karena kami adalah penyidik ketenagakerjaan lewat Jafung Mediator Hubungan Industrial, resmi kami. Nah sekarang saya sebagai bukan selaku mediator Jafung, karena yang lisensinya bukan mediator, yang selaku eksekutif yaitu Dinas Ketenagakerjaan, tetap unsurnya mediasi. Ya, nanti numun Pak Dewarai, apa yang Pak tadi sampaikan, sikap tegas kami jelas Pak. Kami berkomunikasi. Ada permasalahan di lapangan terkait tentang rekrut
dari media sosial. Kami langsung tidak lanjuti. Kami tidak pernah berkoordinasi sama Pak. Kami langsung tegur pihak Angkasa Pura Support. Apakah benar rekrut ini? Ya, karena pada saat itu situasinya lagi blank ya. Ya, tidak mungkin ada internasional konferensi, tidak ada penjaga pesawat, tidak ada juga security, kan berbahaya Pak. Nah, saya tanya, kenapa ada rekrut di media sosial ini? Apakah benar-benar? Saya tidak pernah berkoordinasi sama Angkasa Pura Support dari Serikat Pekerja, tapi kami langsung boleh dicek. Jadi sampaikan seperti itu, kalau bisa tolong ditunggu dulu. Jangan memperkeruh masalah. Apakah kami tidak tegas namanya itu? Kami berusaha tegas, tapi kami tidak sampaikan di media sosial. Wartawan pun pada saat itu kami tutup. Kami tidak mau memperkeruh suasana. Itu inti kami Pak Ketua. Kami mana yang kami bisa sampaikan di media, mana yang kami stop. Karena situasi Bali dan Badung menjadi central point dunia pada saat itu. Mungkin dari bapak-bapak, dari Polda, dari Polresta itu tahu situasinya itu. Dan itu yang harapan kami jaga. Ya karena saya juga mantan Kabag Humas, tentu ngertilah sedikit Pak, di mana kita harus berkomentar, di mana kita harus praktek dulu. Karena situasinya berbeda. Karena banyak yang akan menumpangi kegiatan Bapak dan dari rekan-rekan kami yang ada di Angkasa Pura Support. Itu yang pertama Pak ya, yang sudah kami lakukan. Yang berikutnya, airport Ngurah Rai sebagai objek vital juga tidak bisa kita sampaikan Pak, objek vital Pak ya. Itu undang-undangnya ada, saya tidak pernah menyentuh angka itu Pak, kata-kata itu. Tapi tetap kami sampaikan sama Angkasa Pura Support, kalau bisa optimalkan agar ada win-win solution di mana salah dan benarnya. Boleh dicek manajemen Jakarta semua. Tapi saya tidak pernah nyampaikan sama bapak-bapak. Itu adalah bentuk pembenar daerah. Saya tidak berpikir win and lose, tapi tetap selaras. Dan berikutnya, jika pada saat ini Pak tanggal 14 akan mengadakan lagi aksi damai, Lendarus Tunas, Pak Dewa, Pak Rai, Pak Citra, jika bisa, kan inti pada saat itu adalah kan menyampaikan sama Pak Ketua. Inilah intinya. Inti sari pada saat itu tentu menyampaikan seperti itu. Dan Lendarus Tunas sebagai rekan kerja kita bersama-sama, kalau bisa janganlah dilakukan pada saat itu tanggal 14 nanti. Cukup hari ini saja. Dia mendahului Pak Dewa ini, Ampuro, dia mendahului. Karena inti sari pertemuannya adalah hanya ini. Yang kedua. Yang berikutnya yang kedua, karena situasi mendekati detik-detik yang ketat dari Minggu Tenang untuk pilkada dan Tunas, ya janganlah nanti ada orang lain mendongkrengin lagi. Situasinya berbeda Pak dengan yang 3 bulan yang lalu. Jika rasanya keberatan Pangten melebar kemana-mana, ya sikap tegas kami, jika memang tidak ditemukan kata sepakat, ya silahkan Pak laporkan resmi kepada Disnaker atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Support. Kami proses sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu sikap tegas kami Pak, karena selama ini kan tidak ada seperti itu. Jadi sikap kami hanya mediasi aja. Ketika mediasi mentok, ya udah kami lemah. Seandainya Pak rasanya ingin jelas, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk mereka Pak, kami proses dengan undang-undang ketenagakerjaan yang ada. Ataupun nanti bermuara ke pengadilan, kan pengadilan yang nanti memutuskan Pak. Nah itu saran kami Pak. Sikap tegas kami sekarang kami sampaikan. Agar jangan nanti kemana-mana dibilang kami tidak tegas. Nah hari ini kami sampaikan seperti itu. Ya, jadi kita negara hukum Pak, biarlah hukum yang berbicara. Ya, tidak kami bisa nanti secara pribadi ngirim dulu kesenang-kesenang dengan dia, ujung-ujungnya Pak ditelantarkan. Itu kan menambah waktu ini. Semakin lama, semakin runyam kita Pak. Ya, karena Pak yaitu undang-undang ketenagakerjaan. Kami siapkan proses dengan jakung kami yang ada di mediator hubungan industrial sebagai penyidik ketenagakerjaan sah Pak. Dan kami tetap akan kawal nanti, jika nanti ke pengadilan hubungan industrial, kami tetap akan kawal sesuai dengan kewenangan kami.
Itu barangkali, mohon maaf Pak Ketua, ini kami harus nyampaikan supaya permasalahan ini harus ada endingnya. Seperti ibarat tidak ada pesta yang tidak berakhir Pak, pasti harus berakhir gitu. Oke, dan menutup tahun ini supaya ada happy ending. Semoga ada happy endingnya. Itu, oke. Demikian Pak Rai. Jadi dia tidak istilahnya berkata lain kecuali kewenangan kami terbatas, dia mohon maaf. Ya, jadi dia tidak bisa mengisi semua permohonan Pak dengan lugas Pak, karena kami dibatasi kewenangan itu aja. Nah, semoga ajakan kami diterima, jadinya kami siap menerima dari undang-undang kerja. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin dari kami singkat, tetapi mungkin ada sedikit hanya prolognya itu agar kiranya kita semua juga bisa menghargai sistem yang ada. Terima kasih Pak Ketua. Sidang untuk para Santi, Om Santi, Santi Susmo. Terima kasih Pak Kadis. Pak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Karena jelas sekali Pak, di tanggal 2 September itu kami sudah membuat aduan secara resmi dalam bentuk audiensi Bapak Kadis masih ada. Dan jelas juga bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum perusahaan Angkasa Pura itu jelas sebagai pelanggaran Undang-Undang 13 tahun 2003 Pak. Saya boleh membacakan. Dalam pasal 143 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sudah jelas menyatakan siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh untuk menggunakan hak membawa kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai. Ayat 2. Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap pekerja atau buruh dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 43 ini ayat 1. Yang dimaksud dengan menghalang-halangi dalam ayat ini antara lain dengan cara menjatuhkan hukuman, mengintimidasi dalam bentuk apapun atau melakukan mutasi yang merugikan. Bagi kami sudah jelas Pak, skorsing yang diberikan terhadap kawan-kawan kami yang hari ini ada 6 orang itu jelas sebagai pelanggaran terhadap pasal 143. Jadi kami hanya menginginkan, kalau tadi saya sepakat Bapak mengatakan bahwa sikap tegas pemerintah. Oke, saya sepakat. Tapi sikap tegas tertulis dalam bentuk yang tertulis yang kami ingin lihat Pak. Jika memang bahwa jelas di sini ada tindakan pelanggaran terhadap undang-undang, nyatakanlah di situ bahwa manajemen jelas melanggar undang-undang pasal 143 Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu yang kami inginkan. Agar apa? Agar apa? Jelas sekali Pak. Karena mohon maaf kalau bicara tadi konteksnya adalah pemerintah. Sepanjang pemahaman kami mungkin diferensi. Pemerintah itu kan harus berdirinya di atas undang-undang Pak. Bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah sampai kapan kami tidak akan pernah mendapatkan keadilan Pak? Karena undang-undang sudah menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan itu jelas sebagai tindakan melawan hukum. Pasal 143 Pak. Karena memberikan sanksi skorsing itu adalah bentuk hukuman Pak. Saya berharap dalam hal ini kepada Ketua DPRD Bandung, kami hanya memohon sikap tegas agar dapat meminta kepada PT Angkasa Pura untuk segera mencabut skorsing dan sekaligus mempekerjakan kawan-kawan kami. Jika memang itu ada permintaan dari pihak pemerintah maupun dari pihak legislatif, kita lihat. Jika memang mereka mengabaikan, maka jelas sekali mereka punya niat yang tidak baik terhadap masyarakat Bandung. Itu yang ingin kami sampaikan Pak Kadis. Jadi sekali lagi terkait dengan sikap tegas Bapak, kami sangat percaya hal itu. Tapi belum pernah Pak kami melihat itu secara tertulis. Kami belum pernah melihat itu secara tertulis. Kalau bahasa lisan mungkin Bapak sudah selalu berkompromi dengan kita. Tapi kalau memang permintaan pemerintah agar kawan-kawan kami mendapatkan perlakuan yang adil, kami mohonkan sekali lagi Pak pada momen audiensi kali ini Pak. Ini aduan kami, permohonan kami secara resmi dengan teman-teman 6 orang ini. Bagaimana sikap tegas pemerintah yang tertulis yang dapat disampaikan kepada pihak perusahaan agar sekiranya kawan-kawan kami yang 6 orang ini dapat dipekerjakan kembali. Kenapa? Karena sisa 49 orang mereka sudah bekerja.
Jadi itu yang kami mohon, Pak. Kami memang tidak meminta kepada pihak Kejaksaan Bekerja untuk menegakkan hukum, tidak, Pak. Karena yang punya kewenangan dalam menegakkan hukum adalah pengadilan. Yang di sini adalah ketegasan pemerintah meminta agar jangan sampai ada perlakuan yang semena-mena, mengembalikan hak kawan-kawan kami, menghormati kebebasan kawan-kawan kami dalam menjalankan hak demokrasi mereka sebagai pekerja. Hanya itu, Pak, yang kita inginkan sikap tegasnya. Begitu juga kami memohonkan juga, bila mana memang surat himbauan, mungkin surat himbauan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Badung maupun pihak Bupati Badung dalam hal ini tidak diindahkan oleh PT Angkasa Pura, maka itu jelas kami katakan sebagai sebuah pembangkangan terhadap pemerintah. Jadi kami harus menyatakan demikian, Pak. Kami memohon sekali lagi, ada 6 orang yang meminta perlindungan, meminta keadilan kepada pihak legislatif maupun pihak eksekutif yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kadis. Mudah-mudahan ini tersampaikan, Pak, kepada Bapak Bupati juga, sehingga ketika pemerintah sudah memberikan atensi terhadap persoalan ini, kami berharap tidak ada lagi persoalan-persoalan di masa yang akan datang, Pak. Jadi demikian sekali lagi tanggapan kami, Pak, terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Kami percaya sikap tegas, tetapi yang kami harapkan adalah agar ada wujud nyata yang secara tertulis yang menyatakan bahwa pemerintah Badung dalam hal Dinas Tenaga Kerja memberikan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat pekerja yang ada di wilayah Badung, Pak. Itu yang kami inginkan, Pak. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Kadis yang sudah senantiasa berupaya untuk melakukan upaya-upaya pertemuan-pertemuan dengan tiap perusahaan. Tetapi yang kami inginkan sekali lagi, sikap tegas pemerintah seperti apa agar kawan-kawan kami ini dapat dikembalikan haknya sebagai pekerja, Pak. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin apakah itu dalam bentuk himbauan atau permintaan dari pemerintah, itu sebenarnya menjadi kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja. Tapi hari ini, Pak, kepada Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badung yang kami hormati, sekali lagi kami memohon sudi kiranya juga ada kewenangan hak diskresi yang dimiliki oleh DPRD Badung untuk melindungi masyarakat Badung, Pak. Agar apa? Agar mereka dapat dikembalikan haknya bekerja. Pun saat ini mereka diskors, Pak. Mereka mendapat upah. Dipertontonkan pencemaran nama baik, kami tidak ingin, Pak, yang seperti itu. Karena apa yang dilakukan di sana, karena di rumah Bapak di sana, kami tidak bisa memantau dari kantor, Pak. Itu masalahnya. Jadi tanggal 2 September memang betul, Pak, menyampaikan surat pada kami, tapi kami sudah lanjut. Berarti adanya beberapa pelanggaran dari Angkasa Pura Support. Salah satunya itu, Pak, itu yaitu rekrut itu, Pak. Ya, surat resmi kami sudah berikan kepada yang bersangkutan. Resminya gitu, Pak. Entah dari karena dia yang punya dari Angkasa Pura Support punya karyawan, tentunya kan disampaikan kepada karyawannya. Ya, itu yang logika kami, Pak. Jangan jadi jeleknya dia disampaikan keluar. Nah, ternyata mungkin barangkali tidak nyambung antara manajemen dengan karyawan, tentu kami disalahkan. Padahal kami sudah lakukan. Jangan merekrut lagi sebelum permasalahan ini selesai. Ini Angkasa Pura Support apa yang kami dengar sekarang. Kami akan mau manggil kan bisa, tapi kalau menyalahkan kami tidak bisa, Pak. Tapi tentu dasar kami, delik kami ada. Ya, untuk itu izinkan Pak Ketua, kami akan panggil yang terakhir nanti. Jika nanti tidak diadopsi apa yang menjadi keinginan Bapak lewat kami, sama dengan Pak Ketua juga, kami akan mendengarkan Pak. Seandainya mereka tidak merespon secara positif, ya tentu langkah terakhir kita adalah tentu mekanisme hukum yang berlaku. Itu Pak yang terakhir nanti, mekanisme hukum yang berlaku. Dan pada saat itu pun kami juga menjadi petugas di sana untuk mengawal dengan mediator hubungan industrial yang secara resmi ditunjuk oleh undang-undang. Sebelum nanti ke ranah
pengadilan hubungan industrial. Itu Pak Deorai, mohon maaf. Mau ditanggapi lagi, Pak Dewa. Cukup. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku wakil pengurus dan Serikat Pekerja Mandiri. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis, kami selaku pengurus serikat yang sah, kami sudah berkali-kali melakukan komunikasi baik bersurat maupun menyampaikan kepada pimpinan, tapi tidak pernah ditanggapi, Pak. Pimpinan Sapro Support, Pak. Ya, itu di tanggal 19 September kami mengirimkan surat tripartit 1. Sudah itu kemudian di tanggal 12 September itu dari Federasi Pusat menyampaikan di Jakarta, tapi diarahkan ke Bali. Kita sudah lakukan tanggal dan waktu, tapi tidak ditanggapi. Yang terakhir, terhadap kami selaku 6 orang, ini sudah ada perkembangan yang mana kami sebenarnya harus sudah mempersiapkan pengurusan tas maupun pakaian di tahun ini. Tetapi terhadap kami pekerja yang sah, terjadi pemutusan komunikasi dengan kami itu sama sekali tidak ada, Pak Kades. Jadi dengan demikian, besar harapan saya nanti Pak Kades bisa menyampaikan apa maksud dan tujuan daripada manajemen terhadap kami 6 orang ini, supaya kami masih selaku pekerja yang sah diperlakukan seperti ini. Dan di samping itu biar Pak Kades tahu, saya bekerja di Angkasa Pura punya lisensinya, Pak. Ini dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara. Ini yang 2 tahun kita perpanjang sekali dengan biaya sendiri. Ini adalah kewenangan lisensi yang dikeluarkan oleh nasional dan internasional yang bisa melakukan pemeriksaan barang dan orang di bandara. Ini tidak main-main, Pak. Makanya atas hal begitu, apalagi kami sekarang 6 orang ini, batas daripada mencari kerja itu sudah lewat. Saya sudah 51 tahun, Pak. Di mana saya akan mencari kerja di luar lagi? Saya punya anak istri. Sedangkan karier saya seperti ini 6 tahun lagi yang akan saya pensiun dibeginikan. Diberlakukan tidak manusiawi, Pak. Mohon juga melalui Pak Dewan maupun Pak Kadis bisa menyampaikan unek-unek saya ini. Karena sampai saat ini anak istri saya juga bingung mau kemana. Saya tidak punya skill. Kalau mungkin saya bisa nyopir, mungkin saya nge-grab, Pak. Saya tidak bisa nyopir, saya tidak punya mobil. Jikalaupun saya ke kampung, saya mau ngerjakan sawah di mana? Saya tidak punya sawah. Makanya di sini itu dengan kami bertahan seperti ini karena kestatusan kami ini, jadi kos kami pertama karena kami ngontrak, Pak, dengan anak istri. Kalau saya mau mencari pekerjaan, di mana lagi? Karena batasan umur kami itu habis, sudah 50 tahun. Itu yang Saya beri kesempatan dulu mungkin dari Pak, dari Polda, dari Polres atau Polres, ada yang ingin disampaikan, silakan. Om Swastiastu, mohon izin Pak Ketua DPR, Kadis dan rekan-rekan sekalian. Tadi apa yang disampaikan ini suatu hal yang baik, ya, sehingga apa yang tali penyambung yang tidak tersalurkan ini bisa didengar langsung oleh pemerintah tanpa melalui aksi damai. Ya. Semoga ini bisa ditanggapi cepat, Pak, harapan kami, karena satu situasi politik kita juga mungkin Bapak pahami juga sudah mulai berkembang dan akan puncaknya di tanggal 27 nanti. Semoga kita bisa menjaga, terutama di medsos. Ini pasti akan banyak hal yang digulirkan. Takutnya bukan memperbaik, tapi memperburuk. Ada beberapa solusi yang sudah juga disampaikan oleh Hari ini adalah antara DPR dengan rakyatnya. Maka dari itu yang bisa simpulkan bahwa jalan yang kita lalui adalah jalan kekeluargaan. Kalau masalah hukum yang amburadul kan tidak boleh tidak intervensi, itu hak dan kewenangan masing-masing. Kemudian yang kedua, Pak Dewo, kalau berbicara masalah diskresi yang amburadul karena kita harus patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Baik, tatip kita tidak ada mengatur kita boleh mengeluarkan diskresi. Tetapi dalam konteks hari ini, penjelasan hari ini kan sudah disepakati untuk secara kekeluargaan.
artinya politik, yang unas galahnya nanti bagian yang kemun mendekati bersama eksekutif dan dia jaminkan yang hadir di sana untuk bisa menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan, dengan cara sebaik-baiknya mencari win-win solution atas itu. Yang dia memiliki eksekutif dengan DPR sudah nggak didengarin, nah berarti kan Bapak Ibu yang bisa menilai dan sepolitiknya kan itu saya becek untuk kembali ini supaya kondusif dan dia lunas makin kesempatan yang kami berikan kami waktu, berikan kami kesempatan tentu dalam waktu dan tempo yang singkatnya nanti akan kami upayakan segera panggil yang akan dampingi eksekutif, kita akan selesaikan masalah ini mudah-mudahan sesuai dengan harapan semeton dia. Prinsip-prinsip semeton dia sudah yang catat tapi keinginan apa yang menjadi aspirasi kita. Nah, izinkan yang orang kalah dulu, jadi gak lama lah misalnya. Nah, mungkin yang terakhir yang munas, sering bilang itu, yang kami percayakanlah kami, karena kami memang dipilih oleh rakyat, memang pasti akan tidak mungkin mensengsarakan rakyat. Itu prinsip. Urusan lain nanti urusan hukum dan lain sebagainya belum ini hak dan kewenangan masing-masing kan. Nah, yang terakhir ini yang lunas, jadi seperti apa yang disampaikan oleh kepolisian yang kalau lunas lagi berada di dia seperti yang sampai mandel tidak lagi melaksanakan istana demo pada tanggal 14 yang akan datang. Jaga Bandung Niki supaya kondusif karena sekarang sedang ada pilkada. Apapun itu pasti berdampak kepada psikologis dan mental masyarakat dengan para pihak di sana. Oke, tidak mau dikau semua. Tentang apa mereka dewa? Izin menanggapi Pak apa yang tadi Bapak sampaikan. Namun kiranya izinkan kami Bapak. Tadi sekali lagi kami tidak bermaksud untuk mengarahkan atau seperti apa. Jadi poinnya seperti kami kan menyampaikan aspirasi kami kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bandung Pak. Jadi tidak juga mengabaikan peran pemerintah dalamnya, tapi mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bandung dapat memfasilitasi sebuah pertemuan Pak. Atau tadi saya sepakat bahwa memang bukan soal benar dan salah dalam hal ini Pak, tapi pendekatan kekeluargaan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bandung untuk melindungi masyarakatnya adalah sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan Pak. Persoalan nanti perusahaan ketika mereka mengabaikan, yaitu jelas kita bisa menilai bahwa mereka tidak respect terhadap pemerintah ataupun pada pihak legislatif dalam hal ini Pak. Jadi sekali lagi kami berharap, tadi Bapak menyampaikan dalam waktu dekat, izinkan juga Pak, mungkin kami juga harus punya, mohon maaf tidak bermaksud mendikte Pak, dari waktunya kira-kira apakah dalam minggu ini atau 2 minggu ini atau seperti apa Pak, karena kan juga kami bisa ada kepastian juga Pak. Tadi hari ini kami sepakat dengan anjuran yang Bapak sampaikan tadi bahwa kami tidak melakukan aksi damai tanggal 14 November Pak. Kami sangat sepakat itu, kami akan hormati sebagai kesepakatan kami hari ini. Bapak sudah berkenan memfasilitasi pertemuan dan beraudiensi dengan kami, tapi setidaknya mungkin Bapak dapat mengagendakan waktu. Jadi sekali lagi mungkin kami sebagai masyarakat Bandung, kawan-kawan mewakili kawan-kawan yang di Bandung Pak, dapat kiranya ada kepastian, dikiranya mungkin semakin cepat dipanggil Pak, apakah para pihak atau terserah Bapak mau manggil siapa, tapi ada kepastian buat kawan-kawan kami. Paling tidak keinginan teman-teman itu sederhana Pak, 6 orang ini dicabut skorsingnya dan dapat dipekerjakan kembali. Hanya itu saja yang menjadi tuntutan Pak teman-teman kami. Jadi hari ini ya kawan-kawan, kami sampaikan pada teman-teman bahwa kita memutuskan untuk tidak melakukan aksi damai tanggal 14 November. Mari kita berikan kesempatan kepada DPRD Bandung, baik bersama dengan eksekutif, untuk dapat melakukan komunikasi secara kekeluargaan dengan pihak perusahaan. Mudah-mudahan ada angin segar yang bisa kita dapatkan Pak, 6 orang ini dapat bekerja kembali di PT Angkasa Pura Sport Pak. Dengan saya memang tadi tidak mengatakan bahwa Bapak harus memaksa, tidak, tapi setidaknya dapat menghimbau
meminta kepada pihak perusahaan dan 6 orang ini dapat dikembalikan, Pak. Jadi mereka bersedia untuk bekerja kembali di perusahaan dan melaksanakan standar operasional prosedur yang ditetapkan. Jadi saran-saran berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan sekolah ini bisa dia wujudkan ya. Semua. Saya kira cukup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama sekolah semua ini sampai tahu ke gedung Dewan. Dan gedung Dewan ini silakanlah untuk menyampaikan aspirasi. Kami akan senang hati menerima siapapun itu. Jadi akan lulus menggunakan gedung Dewan ini. Sampuraya melalui terkira ya. Sekawasan boleh bos urusan acara tidak tutup, nah wentan di Sumatera Bogor yang lulus dari bos mati Bogor Sumatera. Terima kasih dari teman-teman kepolisian, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira hari ini cukup kita bertemu, kita menyampaikan aspirasi dan mudah-mudahan desa yang dewasa selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Oke, mari kita siap dengan para musan. Oh, sandi. Berani berjuang. Selamat ya. Om Swastiastu Ji, Sapun Api Gatra niki. Lagi di mana niki Ji? Yang lagi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Badung. Wih, dalam rangka apa niki? Ini menyampaikan aspirasi ke kawan-kawan kita yang 6 orang yang para pekerja Angkasa Pura yang hari ini masih menunjukkan aspirasi. Terus bagaimana tindak lanjutnya Ji? Tadi kita sudah mendengar bahwa pihak DPRD Badung akan segera memanggil pihak perusahaan. Mudah-mudahan ada solusi terbaik buat kawan-kawan kita yang 6 orang. Mudah-mudahan ya Ji ya, semoga teman-teman kita yang 6 orang ini segera dicabut skorsingnya dan juga dipekerjakan kembali nih Ji. Sukses semua Ji atas waktunya Ji. Salam Rahayu Ji. Tetap semangat. Berani berjuang? Pasti menang. Ji. Tapi beda nih pejabat sarang buruh Ji. Kalau pejabat makannya dia di tempat yang nyaman. Kalau buruh kita makannya di Lesehan. tapi sama-sama enak. Yang penting makan. Syukur lah. Terima kasih. Karena barang aja Tawar kau pada biman dulu pasti curiga. Katanya punya biaya. Yang banyak gini kan banyak dia. Anda aja mau punya uang. Banyak transport hotelnya ada. Dia kapal ya. Penginapan aja dia. Kalau gini ya. Ya kapal. Ini dia menurut dia.